Apakah kalian percaya pada kehidupan alien? Meskipun ilmu pengetahuan telah mencapai kemajuan besar dibandingkan dengan ratusan tahun yang lalu, kita masih belum dapat menemukan jawaban yang memuaskan. Film ini dimulai dengan cuplikan kru astronot yang bertualang keluar angkasa. Mulai saat itu, alur cerita kita akan dinarasikan oleh CEO Europa Venture, yaitu Dr. Unger. Misi ini disampaikan dengan nada sedih setelah menerima rekaman lengkap dari pesawat luar angkasa. Kita diperkenalkan pada misi Europa One, sebuah usaha menuju Eropa, salah satu bulan Jupiter, untuk mencari sumber kehidupan yang potensial. Dalam waktu 19 bulan, kru astronot telah mencapai jarak yang lebih jauh dari yang pernah ditempuh manusia sebelumnya. Sebagian besar adegan dalam film ini adalah rekaman dari kamera di Europa One. Dipotong pada hari pertama misi, Europa Ventures mengadakan konferensi pers sebelum meluncurkan Europa One keluar angkasa. Menurut bukti yang ditemukan dan disediakan oleh NASA, air dan kehidupan monoseluler bisa saja ada di bawah permukaan es tebal Eropa. Jika misi ini berhasil, maka ini akan menjadi langkah besar bagi umat manusia. Akhirnya, Europa One berhasil diluncurkan keluar angkasa dan para kru menghabiskan malam pertama mereka di dalam pesawat ruang angkasa. Kita kemudian diperkenalkan dengan para kru astronot. Salah satunya adalah Komandan Misi William, kemudian Kepala Petugas Sains bernama Daniel, Petugas Sains Biologi Kelautan Insinyur Utama bernama Andre, kemudian Insinyur Junior bernama James, dan pilot bernama Rosa. Mereka semua dipenuhi dengan kekaguman dan kegembiraan, bertekad untuk menyelesaikan misi ini secepat mungkin. Semuanya berjalan dengan sangat baik dalam beberapa hari pertama setelah mereka keluar dari orbit bumi. Para kru optimis dengan misi ini dan berharap bisa melihat kehidupan di Eropa. Memasuki bulan ke-12 misi, mereka sudah berada lebih dari 500 juta mil jauhnya dari bumi dan akan segera tiba di Eropa. Berbeda dengan suasana antusias di awal, suasana suram menyelimuti seluruh kru. Kita melihat Kapten William dan Daniel sedang menghadapi Andre tentang kesembuhannya, seolah-olah dia telah mengalami sesuatu yang mengerikan. Pada saat itu, kapal sedang mengorbit Eropa. Saat kapal mendekatinya, mereka mulai berpisah dari kapal induk dan mendarat di permukaan es. Meskipun mengalami beberapa masalah saat mendarat, mereka tetap berhasil mencapai permukaan Eropa. Setelah menetap beberapa saat, mereka segera berencana untuk mengambil beberapa sampel untuk mencari sumber kehidupan. Maka mereka mulai mengembar permukaan es yang tebal dengan menggunakan lengan robotik untuk menggunakan probe bawah air jarak jauh. Beberapa saat setelah mengembor, kapal mereka menemukan beberapa getaran di luar. Namun mereka tetap melanjutkan proses pengemboran karena mereka yakin bahwa itu hanyalah pergeseran es dan berharap akan terjadi lagi ketika suhu turun. Ketika malam tiba di Eropa, kapal terguncang hebat. Sementara seluruh tim mencari tahu masalahnya, Andre melihat sesuatu di luar melalui jendela kapal. Dia dengan cepat mengambil kamera untuk merekam tetapi meleset. Dia kembali ke ruang pengendali dan memberitahu kru kapal bahwa dia melihat cahaya yang berkedip-kedip di es. Pada saat itu, mereka memeriksa tanda panas dan menemukan bahwa rekaman Andre mengalami gangguan karena gangguan radiasi. Menariknya, rekaman tersebut mengalami gangguan pada saat yang sama ketika Andre mulai melihat cahaya misterius tersebut. Kemudian, semua kru menghabiskan malam pertama mereka di Eropa kecuali Andre. Dia tidak bisa tidur dan bertekad untuk mencari tahu kebenaran di balik cahaya yang dilihatnya. Setelah berjam-jam melakukan pengeboran, robot akhirnya berhasil menembus es dan wahana ini memperlihatkan pemandangan pertama dunia di bawah permukaan Eropa. Ketika robot sedang mengumpulkan sampel, mereka mendengar sesuatu yang tidak normal dan menduga bahwa itu mungkin berasal dari gema dari pergeseran es. Sementara itu, kamera menunjukkan rekaman gangguan yang menunjukkan lonjakan radiasi. Perlahan-lahan mereka menyadari bahwa radiasi tersebut tidak berasal dari atas tetapi dari dalam air. Ketika mereka memutuskan untuk menyesuaikan kamera lebih dalam untuk mencari tahu, tiba-tiba sebuah benda tak dikenal dengan cahaya menghantam kamera.
Dengan demikian, mereka kehilangan kontak dengan probe bersama dengan sampel. Pada titik ini, Katya merasa frustasi, jadi dia meyakinkan para kru untuk membiarkannya pergi keluar untuk mengumpulkan sampel di permukaan Eropa. Namun, para kru tidak setuju dengannya dan mereka mulai berdebat. Sekarang, film berlanjut dengan kilas balik ke bulan ke-6 misi ketika para kru sedang dalam perjalanan menuju Eropa. Tiba-tiba mereka dihantam badai matahari dan menghadapi gelombang radiasi yang merusak sistem utama mereka termasuk komunikasi dengan mission control. Untuk mengetahui apa yang terjadi pada kapal dan memperbaiki sistem, kedua insinyur yaitu Andre dan James harus keluar dari kapal. Mereka harus masuk ke dalam segera mungkin karena oksigen terbatas. 7 menit pun telah berlalu. Dan akhirnya mereka mengetahui bahwa seluruh panel komunikasi hangus akibat badai matahari dan memutuskan untuk mencabut pinnya. Sayangnya selama operasi berlangsung, sepotong logam patah dan merobek pakaian Andre. Melihat hal itu, James dengan cepat memasukkan Andre ke dalam airlock sebelum dia kehabisan oksigen. Namun di dalam airlock, para kru menemukan bahwa ada hydrazine yang secara tidak sengaja bocor dari panel dan menodai pakaian James. Jika James masuk ke dalam, udara di dalam kapal akan terkontaminasi dan menjadi beracun. Para kru tidak memiliki cara untuk memasukkan James ke dalam atau mendekontaminasi pakaiannya. Karena mereka kehabisan waktu, Andre bersikeras untuk mengeluarkan pakaian James dan membawanya ke airlock. Namun, James memilih untuk mendorong Andre ke dalam airlock yang sekaligus menjauhkan dirinya dari kapal. Di saat-saat terakhir dalam hidupnya, James meninggal di luar angkasa saat ia melihat Europa One perlahan-lahan menjauh darinya. Semua orang di kru berusaha menahan air mata mereka setelah kematian James yang tragis. Andre menangis di dalam airlock karena tidak bisa menerima kenyataan bahwa James telah pergi. Kembali ke perdebatan para kru di kapal Eropa saat ini, Katya meyakinkan para kru untuk keluar. Meskipun William dan Andre menganggap ide tersebut terlalu beresiko, Daniel dan Rosa memilih Katya untuk keluar karena tidak ada cara lain untuk mendapatkan sampel. Pada titik ini, Andre dan Rosa membantu Katya mengenakan pakaiannya sementara Daniel dan William menjalankan analisis dari kapal. Setelah beberapa saat, Katya akhirnya bisa keluar dan menjadi manusia pertama yang menginjakan kakinya di Eropa. Sementara itu, Daniel melacak Katya dan menjalankan analisis. Setelah 70 menit berada di luar untuk mengumpulkan sampel, Katya akhirnya menemukan sampel yang menunjukkan bukti adanya kehidupan, yaitu suatu organisme uniseluler. Setelah berbulan-bulan berusaha, mereka akhirnya menyelesaikan misi tersebut. Hingga saat ini, semua usaha yang telah mereka lakukan dalam misi panjang tersebut telah membuahkan hasil. Kemudian, para kru mendesak Katya untuk segera masuk ke dalam. Saat berkemas untuk kembali ke kapal, Katya melihat cahaya di kejauhan dan memutuskan untuk mendekat untuk menyelidikinya. Setelah melihat cahaya tersebut melalui kamera Katya, para kru kapal menduga bahwa cahaya tersebut adalah organisme mikroba yang memakan es. Katya memutuskan untuk mematikan lampunya dan berjalan mendekati cahaya tersebut. Sementara itu, Daniel juga menemukan bahwa tingkat radiasi panas sebenarnya bergerak mengikuti cahaya. Tiba-tiba saja, es di bawah Katya pecah. Pada saat yang sama, hubungan antara dia dan kru terputus. Pada titik ini, semua orang yang berada di dalam merasa takut dan khawatir terhadap Katya. Melalui pelacak, mereka dapat melihat bahwa Katya jatuh melalui es. Ketika para kru memeriksa kamera helm Katya, kita bisa melihat wajahnya yang ketakutan menatap cahaya biru sebelum koneksinya terputus sama sekali. Setelah beberapa saat, para kru menduga bahwa makhluk yang bereaksi terhadap cahaya Katya dan menyerangnya adalah sebuah organisme yang kompleks. Mereka memutuskan untuk kembali ke bumi untuk melaporkan pemulihan mereka dan berencana untuk lepas landas ketika jendela peluncuran berikutnya terbuka. Saat mereka lepas landas untuk mencapai kapal induk, Rosa dan William tidak dapat mempertahankannya karena kerusakan mesin. Akibatnya, kapal mulai jatuh dari ketinggian 2000 meter dan hampir menabrak permukaan Eropa.
Untuk memperlambat laju kapal, Kapten William melepaskan Gasper di kursinya dan berlari untuk meledakkan pelindung air. Beberapa saat kemudian, kapal menabrak permukaan dan menabrak Rosa, Andre, dan Daniel. William tewas saat dia jatuh ke tanah. Anggota lain menyelamatkan kru dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Pada titik ini, es terus bergeser di permukaan tempat mereka mendarat. Ditambah lagi, pelindung air yang dibuang oleh William menyebabkan para kru terpapar radiasi secara berbahaya. Di dalam kapal, suhu menurun tajam. Para anggota yang masih hidup yaitu si Rosa, Andre, dan Daniel menghadapi situasi kritis. Sementara mereka mencari tahu dan mencoba memperbaiki kapal, es di luar mulai bergeser yang menyebabkan kapal berguncang hebat. Mereka memutuskan untuk pergi keluar untuk memperbaiki saluran bahan bakar. Daniel dan Andre mengenakan pakaian dan keluar dari kapal, sementara Rosa berada di dalam untuk mempersiapkan mesin. Ketiga orang yang selamat harus cepat sebelum kehabisan oksigen. Saat Daniel membuka airlock dan hendak keluar, kita bisa melihat rekamannya terganggu karena radiasi. Tiba-tiba kapal terguncang lagi dan Daniel menghilang di saat yang tepat. Andre berlari ke airlock untuk memeriksa Daniel. Dia melaporkan kepada Rosa bahwa Daniel dikelilingi oleh cahaya dan jatuh ke dalam air saat es di bawahnya menjadi retak. Kini mereka telah kehilangan satu lagi anggota kru, yang tersisa hanyalah Rosa dan Andre. Mengetahui bahwa dia tidak dapat memperbaiki kapal sendirian sebelum tenggelam, Andre memiliki ide lain, yaitu memperbaiki sambungan komunikasi ke kapal induk mereka. Namun solusi ini juga berarti memutuskan sistem pendukung kehidupan. Sementara itu, sinyal di kapal terus-menerus tidak stabil. Ketika Andre mencapai kontak dan akan memperbaikinya, kita bisa melihat beberapa kesalahan pada kamera dan cahaya biru mengintai di belakangnya. Akhirnya, Andre berhasil memperbaiki kotak komunikasi tersebut. Kemudian, Andre mulai melihat cahaya di sekeliling kapal sementara kamera eksterior mati. Tiba-tiba, Andre diseret ke dalam air oleh makhluk tak dikenal dan kapal mulai tenggelam. Sementara itu, komunikasi mereka telah dibangun kembali ke kontrol darat di bumi. Mengetahui bahwa hidupnya akan segera berakhir, Rosa mulai membuka airlock untuk membanjiri kapal yang dimaksudkan untuk mengungkapkan sumber cahaya. Di akhir film, air membanjiri kokpit. Kita kemudian melihat makhluk bioluminescent dengan tentakel mendekati kamera sebelum akhirnya terputus. Para kru telah berkorban satu sama lain untuk menjaga kelangsungan misi dan mendorong penemuan lebih jauh. Tamat. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share kemanapun kalian suka. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.